Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang diterangkan, ada kalimat untuk menyelamatkan keluarga. Wa ahlikum naro katanya. Dan tadi juga diterangkan bahwa pengajian ini tasawuf ada yang tidak menerima dan lebih banyak yang tidak menerima. Pertanyaan saya ini, Gus, bagaimana untuk menyelamatkan keluarga? Diperumpamakan saya mempunyai anak 5. Semestinya saya kan ingin menyelamatkan semuanya kan, Gus. Bagaimana anak yang kelima ini agar bisa menerima semua? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat Allah menghendaki petunjuk pada satu hamba, artinya bisa menerima, maka tidak ada satupun yang menyesatkan, yang bisa menyesatkan. Apabila Allah menghendaki satu hamba disesatkan, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan petunjuk. Dari ayat ini berarti hamba yang dikasih petunjuk dan hamba yang disesatkan, ini kan wilayah Allah. Gitu. Cuman apa asbabun nuzulnya turunnya wahyu ayat ini? Mengapa Allah itu satu sisi memberikan petunjuk, ngasih hidayah, satu sisi kok malah memberikan penyesatan? Urai boleh urai, akhirnya wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minal dhalalah. Sebagian kecil ada yang menerima, sebagian besar tidak mau menerima. Karena sami'na wa atokna wa sami'na wa asoina. Ternyata sebab musababnya di antara dua kelompok ini ada kelompok yang mendengarkan juga menerima, yang satu mendengarkan tidak mau menerima. Dari pertanyaan Bapak tadi, bagaimana caranya anak-anakku jumlahnya 5 misalkan, yang sementara itu belum bisa menerima, supaya bisa menerima bagaimana? Saya ulangi, wilayah hidayah dan penyesatan itu wilayah Allah. Paling tidak kita itu menyampaikan untuk supaya dia mau menerima, itu bukan wilayah kita, itu wilayahnya Allah. Mengapa harus begitu? Supaya jenengan iki tidak
tertarik itu apa? Kena arus daripada yang tidak mau menerima, sebab nanti kalau kena arus kita akan marah, Pak. Hati muring-muring mendongkol. Mungkin lihat sejarah Nabiullah Yunus. Tatkala beliau menyampaikan ajaran ini di tengah-tengah kaumnya, ternyata kaumnya itu menolak, bahkan menghujat. Bagaimana sikap Nabi Yunus? Berdoa pada Allah, ya Allah, sudah saya kasihkan, saya tuntun kaumku, tapi nyatanya dia menolak, tolong hancurkan. Nabi Yunus. Dan keluarlah beliau dari kaum itu dalam anggapan Nabi Yunus. Mungkin benar Nabi Yunus, dalam anggapan Nabi Yunus ketika saat mengambil sikap seperti itu akhirnya marah, mendongkol, berdoa pada Allah suruh menghancurkan kaumnya. Ternyata salah. Bukti kesalahan Nabiullah Yunus ketika keluar dari kaum mendongkol hatinya, dia dihadapkan satu problem di mana ketika saat numpang perahu atau kapal bahasa kita, nahkoda itu mengatakan ini sudah kebanyakan penumpang. Kalau kita teruskan kita akan tenggelam semuanya. Harus ada yang dikurangi penumpang ini. Akhirnya sepakat demi sepakat, musyawarah, dilutriwa. Nama-nama yang ada di dalam kapal, corok sekarang, digelintir, dimasukkan botol. Keluarlah, jatuh, dibukalah nama Yunus. Langsung saat itu Nabi Yunus aku ini nabi, gak mungkin. Ya kan? Wis. Ini proses Pak ya, proses. Gak mungkin aku rasul, aku nabi, terus nyemplung, gak mungkin. Ulangi lagi. Dimasukkan lagi namanya Nabi Yunus, dikopiok, ganti orang yang ngopiok, dikira ada politik ya. Udah, dikira ada politik. Keluarlah satu kertas, dibuka. Yunus. Hal itu terjadi sampai 3 kali, tetap sesuai dengan musyawarah sepakat, siapa yang keluar namanya harus keluar dari kapal. Akhirnya itulah cerita beliau itu dimakan atau diuntal ikan nun. Akhirnya berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Disitulah detik-detik Nabi Yunus ini ngaku dolim pada Allah dengan bentuk mendoakan kaumnya yang menolak. Alias mengapa kita mangkel? Karena kita tidak melihat Allahnya yang menghendaki, dia menolak. Itulah persoalannya. Apalagi dipanggil anjing. Babi. Luar biasa. Terima kasih. Iya. Insya Allah. Saya belajar untuk walaupun tidak 100% laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu sisi saya belajar untuk tidak menyalahkan orang lain, atau saya belajar untuk menerima semua inisiatif hak asasi orang
lain. Artinya yang menolak tidak ujuk-ujuk tiba-tiba saya salahkan. Enggak. Karena di situ, karena Allah. Kalau Allah enggak ada di situ, apa bisa dia protes? Enggak bisa. Dan itu akan bisa terjadi di dalam hati jenengan manakala estu sudah duduk ruhania di musyahadah. Titik. Baru tidak fanatik. Enggak fanatik, enggak nyalahkan orang itu, enggak. Karena sibuk hatinya melihat semua karena Allah. Jadi Pak, paling tidak jenengan sampaikan aja urusan ini nanti kapan dia menerima, sudah itu bukan tujuan kita. Itu wilayah Allah, biarlah. Apabila nanti kok sampai mohon maaf, sampai kita meninggal, sampai dia juga meninggal, dia itu tidak menerima, ya udah. Ingat sejarah Kan'an putranya Nabi Nuh, amin tinggali. Ketika semuanya pengikut Nabi Nuh masuk kapal, Kan'an itu ada di puncak bukit. Ta'ali ya waladi Kan'an, kesini masuk di dalam kapalku. Apa jawabannya Kan'an? Tidak, saya ada di atas ini bukit pasti aman. Alias air bah itu tidak mungkin sampai ke atas gunung ini. Bapak Ibu hadirin, itu nasabnya Nabi. Lah sebelum dia tenggelam, dia itu menodai seorang wanita tanpa ada akdu nikah, lahirlah anak namanya Fir'aun. Bisa. Itu nasab Nabi Nuh. Saya coba. Berarti nasab tidak menjamin gitu. Kita untuk ikut di kapalnya Nabi Nuh. Kapalnya Nabi Nuh itu adalah dinul haq, dinul tauhid ini. Sopo sing mlebu mesti selamat. Ketika airnya tinggi, kapalnya ikut tinggi mboten? Ketika airnya surut, kapalnya air itu laksana gebiare kenikmatan kehidupan dunia. Anda tidak akan terpengaruh ruhaniyah jenengan manakala ruhaniyah jenengan ada di dalam dinul haq. Sugiyo kaya apa jenengan, kaya bagaimana pasti tidak akan takabur. Alimo kaya apa jenengan, punya kehormatan, jabatan, kedudukan, enggak akan dolim pada Allah, enggak akan takabur. Makanya kemarin sebelum pilpres dengan pileg, saya tuangkan satu materi, mumpung belum kau dapatkan pangkat dan jabatan, raihlah pangkat ingersani Allah. Apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan itu, yaitu dinu tauhid. Sebab nanti Anda tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan kenikmatan kehidupan dunia berupa pangkat jabatan itu. Justru itu kau jadikan sebagai fasilitas kendaraan buruk untuk bertemu Allah. Bertemu Allah berarti golongan dinul haq itu ya perlu punya jabatan, punya pangkat, kedudukan. Ngoten lho Pak, nggih ya. Jadi niku urusan Allah Pak. Yang penting kewajiban kita sebagai orang tua, bentuk wa ahlikum naro, kita sampaikan ajaran Rasulullah. Ya mudah-mudahan tidak mau menerima sekarang, mungkin entah kapan tahun dia itu sadar diri. Mudah-mudahan. Nggih. Mpun sampak gini Pak,
Udah, gak usah dadi anakku, ya jangan gitu. Jangan, gitu. Semua diri anak itu punya proses masing-masing. Seperti halnya kita, Pak, jenengan prosesnya wonten umur pinten, waktu nerimo ajaran Kanjeng Nabi sangka Mbah Yai niku umur pinten. Lah, ngoten mawon. Nggih. Mungkin